5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita berjumpa kembali di materi pembelajaran matematika. Dan untuk materi pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut, khususnya pada materi besar sudut. Kita lanjut saja nih. Next. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang hubungan besar sudut. Hubungan besar sudut. Besar sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Satuan derajat. Dalam satuan menit, tanda petik 1. Dan dalam satuan detik, tanda petik ada 2 garisnya. Bagaimana hubungannya? Hubungannya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, 1 derajat sama dengan 60 menit. Atau kebalikannya, 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Oke. Nah, yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Seperti yang pernah kalian pelajari, kalau 1 menit itu 60 detik. Atau kebalikannya, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Oke. Yang ketiga, 1 derajat sama dengan 60 menit dikali 60 detik. Sama dengan 3600 detik. Saya ulangi, 1 derajat sama dengan 60 dikali 60 detik. Sama dengan 3600 detik. Sehingga 1 derajat sama dengan 3600 detik. Atau kebalikannya, 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Mengerti? Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada 1 contoh, silakan diperhatikan. 45,6 derajat. Misalkan ini kita hilangkan desimalnya menjadi apa? Bisa dijadikan detik, bisa dijadikan menit, tergantung kalian ya. Perhatikan di sini. Empat 45,6 derajat itu terbentuk dari 45 derajat ditambah 0,6 derajat. Betul? Betul ya? Nah, sama dengan 45 derajat ditambah derajat bisa kita turunkan mau jadi detik atau menit. Yang mendekati saja ya, dijadikan menit. Berarti 0,6 dikalikan 60 menit sama dengan 45 derajat ditambah berapa ini? 0,6 dikali 60. Nolnya hilang, komanya hilang karena di belakang koma hanya 1 angka, berarti nolnya juga pas hilang 1. 6 dikali 6 36 menit. Sehingga dapat dituliskan 45,6 derajat sama dengan 45 derajat 36 menit. Oke, bisa dipahami? Nah, sampai di sini saja boleh. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengubah semuanya menjadi menit, berarti ini 45
5 derajat dikalikan 60 biar jadi menit. Mengerti? Tinggal dikalikan 60. Kalau mau jadi menit, kalau mau jadi detik, tak kalikan kembali, kalikan 60 lagi. Oke, nggih? Nah, untuk hubungan besar sudut, contohnya ya satu seperti ini, boleh. Mengerti? Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jumlah sudut. Kalian sudah paham ini pasti. Jumlah sudut siku-siku itu berapa derajat sudut siku-siku? 90 derajat. Pintar. Jumlah sudut garis lurus 180 derajat. Nah, jumlah sudut lingkaran, satu lingkaran penuh berarti berapa? 360 derajat. Nah, sampai sini mengerti? Nah, kita masuk ke jam. Sudut dalam 1 jam. Jam itu bentuknya apa jam? Lingkaran. Kalau lingkaran berarti besar sudut keseluruhannya berapa? 360 derajat. Ini untuk jam. Nah, sekarang yang ditanyakan sudut dalam 1 jam. Nah, satu lingkaran penuh berapa? 360 derajat. Satu dalam lingkaran penuh ini angkanya jam itu angka 1 sampai angka berapa? Angka 12. Sehingga sudut dalam 1 jam itu sama dengan 360 dibagi 12. Hasilnya berapa? 30 derajat. Ingat ya, sudut dalam 1 jam itu 30 derajat. Nah, 30 derajat ini akan kita gunakan ketika kita mencari sudut dalam jam di slide berikutnya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa 1 jam sudutnya itu 30 derajat dan itu digunakan untuk menghitung sudut yang terbentuk dari gambar berikut atau yang terbentuk dari pukul 4 lebih 15 atau 2 lebih 30 atau 12 lebih 45 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan gambar yang sudah ada di slide yang kalian lihat, di situ pukul berapakah? Pukul? Nggak usah bilang sore, pagi, itu tidak berpengaruh nih. Langsung saja kita tuliskan angkanya saja, nggak ada di sini 15 titik, itu tidak perlu. Kita tulis angkanya yang ada di situ, yaitu pukul 03 lebih 25 menit. Mengerti? Nah, cara menghitungnya itu ada tiga kali tahapnya. Yang pertama, kita harus mencari jarum pendeknya dulu berapa derajat. Lalu yang kedua, kita mencari jarum panjangnya berapa derajat. Dan yang ketiga, kita mencari sudut yang terbentuk. Mengerti? Sehingga nanti misalkan ada soal, ada yang menyatakan berapakah jarum pendeknya, berapa sudutkah jarum pendeknya, berapa sudutkah jarum panjangnya, berapa sudut yang terbentuk dari jam berikut. Seperti itu nggih pertanyaannya. Kita masuk ke satu soal ini nggih. Ada 3 lebih 25 menit. Nah, sekarang ini 3 lebih 25 menit. Jarum pendek, perhatikan jarum yang berwarna merah muda. Ini ya, merah muda. Nah, pukul 3 ini terbentuk dari 3
Dan kalau misalkan dijadikan jam itu 25 per 60 menit. Jadi ini 3 jam dan 25 per 60 jam juga sama ya. Sama artinya ya, sudah di sini saya tuliskan sama dengan, berarti artinya sama ya. Nah, karena sudah terbentuk 3 dan 25 per 60, sekarang kita harus mencari jarum pendek. Tadi 1 jam sama dengan 30 derajat. Nah, ini 30 derajat kita gunakan untuk mencari jarum pendek, jarum panjang. Yang pertama, 0,3.25 sama dengan 3 dikali berapa derajat? 30 derajat. Ditambah 25 terbentuk dari mana? Ini yang kita gunakan, jangan 25-nya. Karena ini masuk dalam jam, kita juga menjadikan 25 ini juga jam. Jadi 25 per 60. Oke, dikali berapa derajat? Dikali 30 derajat. Sekarang kita hitung. 3 kali 30 derajat hasilnya 90 derajat. Ditambah 25 per 60 kali 30 derajat. Yang bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Ini habis Bu sama 60 boleh. Berarti 60-nya menjadi 2. 25 per 2 sama dengan 90 derajat. Ini derajatnya maaf. 25 dibagi 2 hasilnya berapa? 12,5 derajat. Nah, sekarang kita tambahkan 90 ditambah dengan 12,5 hasilnya berapa? 102,5 derajat. Inilah besar sudut, kita tuliskan sudut jarum pendek. Mengerti? Nah, sekarang kita mencari sudut dalam jarum panjang. Nah, sekarang perhatikan jarum yang warnanya biru. Jarum panjang ini menunjuk angka berapa ya? Kalau 25 menit itu menunjuk angka berapa ini? Angka 5. Berarti di sini menunjuk angka 5. Berapakah sudut yang terbentuk? Berarti di sini tinggal 5 dikali 30 derajat. Sama dengan berapa derajat? Sama dengan 150 derajat. Selesai. Berarti 150 derajat itu jarum panjang. Nah, kalau ada yang ditanyakan kembali, sudut yang terbentuk dari pukul 3:25 menit itu sudut berapakah? Tinggal kita cari selisihnya. Angka yang terbesar itu 102,5 atau 150. Betul sekali. Angka yang terbesar yaitu 150. Berarti di sini kita tuliskan sudut yang terbentuk sama dengan 150 derajat dikurangi 102,5 derajat. Hasilnya berapa ini? Bu, saya kesusahan kalau mencari koma-koma. Baik, kita hitung secara bersama-sama ya. 150 dikurangi 102,5 dikurangi. Karena di sini harus ada koma, berarti yang atas juga ditambahi koma 0. Ini 00 gimana Bu? Kita diambil, ini jadi 10. Terus diambil ke belakang, ini jadi 10, yang ini jadi 9, yang depan tadi jadi 4. Nah,
10 dikurangi 5, 5. Berikan koma. 9 kurangi 2, 7. Nah, 4 kurangi 0, 4. 1 kurangi 1, tidak ada, habis. Berarti hasilnya 47,5 derajat. Inilah sudut yang terbentuk dari puput 03 lebih 25 menit. Mengerti? Silakan dicermati terlebih dahulu. Baik, sudah cukup ya? Cukup nih ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, untuk slide berikutnya ternyata terima kasih. Berarti cukup sekian materi besar sudut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.